Ya memang kami melihat itu merupakan sebagai resisten gitu ya, yang sebelumnya menjadi support. Kami melihat ada beberapa emiten yang membagikan dividen interim dan memang itu biasanya akan direspon cukup positif dalam waktu yang pendek. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan, meskipun penguatan sudah mulai terbatas ketika tadi secara intraday indeks harga saham gabungan berhasil menembus di atas level 7.900-an kembali. Analisis dari sisi teknikal Pak, pola pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Ya, oke. Terima kasih Pak David. Ya, sebenarnya betul tadi yang sudah disampaikan bahwa memang kami juga melihat ada sedikit kekhawatiran begitu Pak David dari sisi teknikal, yang dimana memang hari ini masih belum mengkonfirmasi penguatan ke atas level 7.870. Ya memang kami melihat itu merupakan sebagai resisten begitu ya, yang sebelumnya menjadi support. So dengan kami juga melihat volume transaksi yang saat ini juga. In my Legoland, I'd ride on a dragon and its breath would melt the clouds. And I'd build a raft so cool, the whole ocean would come to play. Then go to an awesome sleepover and have adventures every night, forever! Visit the Legoland Malaysia Resort where your imaginations build and build. CPI dan juga data tenaga kerja. Begitu Pak David. Baik, arahnya akan kemana Pak? Mengingat kita Jumat juga hari libur nasional, artinya aktivitas perdagangan tinggal sehari lagi untuk pekan ini. Ya, untuk saat ini memang kami masih memperkirakan lebih pasar akan bergerak mix gitu Pak David ya. Kecenderungan masih akan menguat walaupun kami melihat tidak akan signifikan penguatannya dalam rentang resisten. Saat ini masih melihat di level 7.970 begitu, dan untuk level supportnya masih di level 7.807. Jadi memang cukup sempit begitu Pak David, dan dari sisi indikator saat ini memang MACD-nya menunjukkan bahwa ISG kita masih dalam turunan tren, meski di sisi lain RSI menunjukkan terjadinya kenaikan. Begitu Pak David. Baik, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan hari ini Pak Audi, rotasi sektor tampaknya terjadi kembali. Hari ini sektor energi melesat memimpin penguatan terutama di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Bagaimana Anda melihat di tengah penantian dari para investor kepastian suku bunga The Fed dan menunggu indikator ekonomi Amerika lainnya, hari ini terjadi rotasi sektor ke energi. Apa yang bisa kita amati di sini Pak Audi? Energi hari ini melaju cukup kencang ditopang oleh penguatan beberapa saham terutama di pertambangan batubara. Ya, sebenarnya cukup menarik Pak David begitu ya, kalau kita lihat secara bulanan memang untuk ISG masih kurang baik begitu bulan September, tetapi fun fact-nya justru untuk energi ini adalah momentum yang sangat bagus begitu ya untuk positioning, karena kami melihat dalam 4 tahun terakhir bulan September ini selalu mencatatkan kinerja yang positif untuk dari IDX Energy begitu, yang memang ditopang dari energi kan. Pak Audi, demikian ya. Saya potong sedikit, maaf ya Pak ya. IDX Energi selalu bergerak positif. Kalau ISG seperti apa kecenderungannya di bulan September Pak? Kecenderungan justru malah bergerak negatif, begitu Pak David. Dan memang kalau kita lihat hanya di 2021 begitu ya yang mengalami kenaikan, sedangkan sisanya mengalami koreksi. Ya ini ada beberapa faktor kami melihatnya. Kalau kita bicara terlebih dahulu untuk dari sisi energi, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kami melihat ada beberapa emiten yang membagikan dividen interim dan memang itu biasanya akan direspon cukup positif dalam waktu yang pendek begitu ya, karena memang memanfaatkan momentum dividen. Lalu yang berikutnya adalah ini biasanya ketika memasuki kuartal keempat, emiten-emiten dari energi ini justru biasanya akan dicari gitu, karena memang kalau kita lihat dari sisi musiman atau tematik begitu, kami melihat memang di kuartal keempat biasanya akan cenderung lebih outperform untuk batu bara, walaupun kalau kita lihat harganya sendiri kecenderungan masih relatif bergeraknya di atas 106 sampai dengan 110 US dollar per ton, begitu yang memang kami lihat lebih stabil.
Dan untuk yang ketiga adalah memang ada beberapa faktor dan kami melihat bobot terbesar adalah untuk saat ini ada DSSA begitu ya. Dan ini didorong juga faktor rebalancing. Pertama dia masuk Morgan Stanley, yang kedua dia masuk FTSE Russell dan ini kami lihat akan menjadi momentum dan driver yang cukup kuat DSSA untuk sektor energi di bulan ini. Begitu Pak David. Baik, Pak Audi, hari ini beberapa saham pertambangan batubara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita boleh ke Indi terlebih dahulu, Pak Audi. Hari ini auto reject atas 24,81% di 1.660. Dan kebetulan sudah ada 2 penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan satu-satu, Pak. Yang pertama, saya akan coba cek terlebih dahulu, menanyakan saham Indi, Bapak Purnomo dari Surabaya. Pak David, Indi masih akan larikah katanya? Hari ini auto reject atas pemirsa, kemudian Indi juga ditanyakan, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Indi entry di 1657 Pak, besok bisa naik 5% atau lebih lagi nih, atau sekitar di 1750-an. Arah selanjutnya untuk Indi, ada yang ingin baru masuk, kemudian resisten terdekat untuk Indi. Ya, memang hari ini cukup signifikan begitu Pak David. Kami melihat volume transaksi juga cukup spike lebih dari 3 kali dibandingkan dengan average-nya. So ini kami melihat dorongan yang sangat-sangat kuat. Tapi apakah ini bisa dimanfaatkan? Kami pikir hanya lebih untuk jangka pendek begitu. Khusus yang sudah ada position, kami kira resisten berikutnya masih akan sampai dengan di level 1770 begitu Pak David untuk Indi. Tetapi untuk apakah saya bisa masuk saat ini, ya saran saya suggest-nya adalah untuk saat ini dengan technical kita melihat sudah mulai masuk overbought begitu dalam hari ini. Kami melihat kekhawatiran itu cenderungan penguatannya lebih terbatas. So mungkin dimanfaatkan dalam jangka pendek begitu dan juga dengan resisten 1770. Sedangkan untuk level support yang mesti diperhatikan adalah hati-hati jika Indi ini turun ke bawah level 1550. Begitu Pak David. Baik, ketika di 1770 profit taking sebagian atau sell on strength Pak untuk Indi? Ya, ada 2 posisi ya, begitu Pak David. Karena cukup menariknya adalah fun-fact-nya level 1770 sampai dengan 1800 ini resisten yang terbentuk sejak Oktober 2024. Begitu Pak David. Jadi ini akan menjadi momentum saya pikir dan sobat investor juga boleh memperhatikan jika nanti dia justru malah breakout 1800, artinya apa? Dia sudah mengkonfirmasi, sudah menyelesaikan level tertinggi sejak 2024. Begitu, dan ini akan menjadi momentum yang sangat bagus ya. Kami kira sampai dengan 1900 masih sangat terbuka untuk Indika jika memang sudah breakout begitu. Tapi kekhawatiran kami juga jika nanti Indinya ini justru malah gagal breakout 1800 ya, artinya apa? Ini memang sudah mulai menjadi area distribusi. So untuk saat ini kita lebih fleksibel, kita bisa memanfaatkan momentum begitu. Once ketika dia terus tertahan, ya kita boleh TP sebagian begitu ya. Tapi ketika dia breakout, ya kita boleh averaging up dengan target berikutnya. Kami lihat peluangnya adalah 1900. Baik. Dari posisi Indi Pak, kita beralih ke DSSA. Tadi pun juga sempat Anda singgung. Hari ini juga melesat di 10%. Rekor new all time high tampaknya hari ini juga kembali tercipta di Rp109.800 per saham. Analisis dan rekomendasinya untuk DSSA. Ya, sebenarnya kita sudah bahas begitu ya Pak David ya. Memang ada beberapa faktor yang paling kuat adalah rebalancing. Biasanya memang ini sering digunakan front running oleh para investor begitu, khususnya sebelum tanggal pemutusan konstituen. Ya, baik Morgan Stanley maupun dari FTSE Russell dan ini memang kami melihat sudah mulai direspon cukup positif oleh pasar, dan untuk saat ini memang kami lebih merekomendasikan hold begitu ya untuk DSSA dengan indikator kalau kita lihat sudah dalam area yang memang wajar sekali akan terjadi profit taking begitu Pak David. So ini mungkin hati-hati sekali untuk hold. Kami bisa merekomendasikan hold sampai dengan di 115.000 untuk DSSA, dan hati-hati sekali jika DSSA ini justru malah balik lagi ke bawah level 101.000. Nah ini karena kami melihat akan ada potensi aksi profit taking yang berkelanjutan. Begitu Pak Dedi. Baik, penutupan hari ini di 10,24%. Ditutup di level tertinggi di Rp109.800 per saham. Dari DSSA kita bergeser ke Harum Pak. Harum hari ini juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Ditutup menguat di 16% di Rp1.075 per sahamnya. Analisis untuk Harum Pak, apakah strateginya sama dengan Indi tadi?
Ya, untuk Harum ini justru malah momentum yang sangat bagus kami kira ya, begitu Pak David. Karena memang di sini kami melihat ada pattern, kalau kita bicara technical analysis, di sini ada pattern bullish begitu ya, dengan terjadi double bottom, dengan dia hari ini benar-benar breakout above 1000. Jadi memang 1000 ini menjadi neckline ya, begitu Pak David. Dan akhirnya dia breakout, volume hari ini juga spike. So artinya dorongan sangat kuat sekali, dan saat ini memang masih merekomendasikan untuk bisa trading buy begitu untuk Harum, karena ini hari pertama begitu. Dan untuk resisten menyesuaikan dengan harga saat ini, kami melihat adalah target berikutnya sampai dengan di 1200 untuk resisten kedua, dan untuk resisten ketiga jika dia breakout lagi sampai dengan di 1340 begitu, dan itu perlu bisa dicermati juga oleh sobat investor. Baik, untuk esok hari Pak, strateginya seperti apa untuk Harum dengan penguatan signifikan kemudian menjelang libur panjang akhir pekan? Ya, saya kira masih bisa dicermati untuk memanfaatkan momentum jangka pendek begitu ya, dengan dinamika saat ini volume transaksi begitu besar ya, ini kita bisa follow up, kita bisa follow the trend begitu, dengan tadi resistennya adalah 1200, nextnya adalah 1340 begitu Pak Diki. Baik, dari sektor energi kita beralih ke beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat Pak Audi. Singkat saja kita ke BBCA Pak, hari ini melanjutkan koreksi dan sudah meninggalkan level 8 ribuan. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA yang sudah bergerak di level 7975 penutupan hari ini. Ya, untuk saat ini secara valuasi memang tergolong murah dibandingkan dengan historicalnya, begitu Pak David. Tetapi memang kalau kita bicaranya teknikal, ini memang ada level support yang cukup menarik. So, ini bisa buy on weakness, levelnya 7.600 sampai dengan di 7.800. Artinya ini positioning yang cukup baik untuk BBCA kita untuk buy on weakness. Tetapi dengan alokasi yang lebih sedikit begitu ya, mungkin 30%, 40%. Dan ketika dia sudah naik dan resisten yang kami tetapkan saat ini adalah di level 8.400 untuk BBCA, dan next itu adalah sampai dengan di 9.000. Jadi memang bertahap untuk saat ini lebih ke long term begitu Pak David. Jadi lebih dimanfaatkan memang secara valuasi historical, ini kecenderungan menunjukkan valuasi yang lebih terdiscount begitu Pak David. Baik, analisis untuk BBCA hari ini melanjutkan pelemahan ke 7975, intraday terendah di 7.900, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.